Banyak orang membayangkan pernikahan seperti dongeng, cukup cinta, lalu semuanya akan baik-baik saja. Tapi kenyataannya, hidup nggak bekerja seindah itu. Di balik janji suci dan momen bahagia, ada tagihan yang harus dibayar, ada tekanan yang datang tanpa henti, dan ada kenyataan yang kadang terlalu pahit untuk dibagi. Pernikahan bukan pelarian dari kesulitan, justru bisa jadi tempat di mana luka lama muncul kembali dalam bentuk yang lebih keras. Dan itulah kenapa kamu harus sukses dulu sebelum menikah. Pertama, karena bahagia butuh fondasi yang nyata. Pernikahan butuh stabilitas, bukan cuma soal makan dan tempat tinggal, tapi juga soal ketenangan mental. Dan sayangnya, tidak ada yang tenang saat uang habis di tengah bulan. Kamu bisa bilang cinta itu cukup, tapi coba rasakan sendiri ketika istri sedang hamil, tagihan rumah sakit datang, dan kamu belum tahu besok harus makan apa. Itu bukan drama, itu realita. Dan jika kamu belum punya pijakan yang kuat secara finansial, maka cinta akan mulai berubah bentuk. Dari yang awalnya saling memeluk, jadi saling menyalahkan. Kedua, karena masalah kecil jadi besar saat kamu belum siap. Orang yang belum dewasa secara emosional akan terpancing oleh hal-hal remeh. Istri sedikit sensitif, kamu langsung merasa diserang. Suami pulang telat, kamu langsung curiga. Padahal semua itu bisa dihindari kalau kamu sudah selesai dengan masalah dalam dirimu sendiri. Tapi banyak yang buru-buru menikah padahal masih berantakan secara batin. Akhirnya, yang masuk ke dalam rumah tangga bukan dua orang dewasa, tapi dua anak kecil yang saling berharap untuk dimengerti, tanpa pernah benar-benar mau memahami. Ketiga, karena pernikahan itu bukan tempat penyembuhan. Pernikahan bisa jadi tempat bertumbuh, tapi bukan tempat untuk menyembuhkan luka pribadi yang belum selesai. Kalau kamu berpikir menikah akan membuatmu lebih tenang, lebih bahagia, atau lebih lengkap, maka kamu sedang meletakkan beban besar ke pundak pasanganmu. Dan beban itu akan menghancurkan hubungan. Karena tak ada seorang pun yang sanggup menyembuhkan orang lain. Saat dia sendiri sedang belajar bertahan hidup, kamu harus sembuh dulu. Kamu harus kuat dulu, baru kemudian berbagi hidup. Keempat, karena kamu butuh daya tawar, bukan ketergantungan. Kalau kamu menikah dalam kondisi belum siap, maka setiap konflik akan membuatmu takut kehilangan. Kamu nggak berani bicara karena takut ditinggal. Kamu nggak bisa tegas karena kamu butuh dia untuk bertahan. Dan perlahan-lahan, kamu kehilangan harga dirimu sendiri. Tapi kalau kamu sudah sukses, sudah punya arah, dan sudah berdiri di atas kaki sendiri, maka kamu masuk ke pernikahan bukan untuk bergantung, tapi untuk tumbuh bersama. Dan itu yang membuat hubungan jadi sehat. Dan yang terakhir, karena menikah itu bukan pencapaian, tapi tanggung jawab. Banyak orang buru-buru menikah karena tekanan sosial. Umur segini harusnya sudah punya pasangan. Nanti malu kalau ditanya keluarga. Tapi ketika kamu menikah hanya untuk memenuhi ekspektasi, maka kamu akan menanggung beban yang bukan milikmu. Dan beban itu bisa menghancurkanmu pelan-pelan. Sukses sebelum menikah bukan tentang jadi kaya raya, tapi tentang menjadi cukup. Cukup dewasa, cukup kuat, cukup sadar. Supaya kamu tidak membawa trauma lama ke dalam cerita yang baru. Supaya kamu tidak menjadikan pasanganmu sebagai pelampiasan dari luka yang belum kamu obati. Menikahlah ketika kamu sudah bisa hidup tenang sendirian. Karena kalau kamu belum bisa bahagia sendiri, kamu juga tidak akan bisa membahagiakan siapapun. Kalau kamu merasa konten seperti ini membuka sudut pandang baru dan bikin kamu berpikir ulang tentang banyak hal, silakan subscribe. Di Ruang Retorika, kita tumbuh bukan dengan terburu-buru, tapi dengan sadar dan utuh.